Konklusi, E Kartini TV, seputar naskah televisi, episode 3, naskah fiksi dan drama. Naskah fiksi adalah naskah yang ditulis oleh seorang penulis dengan unsur-unsur imajinasi. Idenya bisa saja berangkat dari fakta, fenomena, pengalaman dan kondisi lingkungan. Ide-ide ini dituangkan ke dalam naskah dengan menambahkan unsur-unsur imajinatif atau bersifat khayal. Misal, ide tentang sepatu, kemudian dibangun cerita tentang sepatu tersebut dengan menambahkan hal-hal yang tidak masuk akal atau bersifat imajinatif, seperti sepatu tersebut nantinya dibuat pandai berbicara, bergerak sendiri, pandai berteman dan lain-lain. Bentuk naskah fiksi dalam program siaran televisi contohnya adalah berupa naskah film atau naskah sinetron. Perbedaan antara naskah film dan naskah sinetron terdapat pada posisi tayang. Film ditujukan untuk tayang di bioskop, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk bisa ditayangkan di televisi. Sedangkan sinetron khusus ditayangkan di televisi dengan jumlah episode yang panjang. Antara film dan sinetron tetap terdapat unsur drama di dalamnya. Pengetahuan tentang drama penting juga dipahami oleh seorang penulis skenario. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama berarti dialog yang dipentaskan. Sedangkan pengertian secara umum, drama adalah jenis cerita fiksi yang bercerita tentang kehidupan dan perilaku sehari-hari. Cerita fiksi di sini maksudnya adalah cerita yang bersifat fiktif, rekayasa, atau merupakan sebuah wujud dari imajinasi seseorang. Misalnya, seseorang berimajinasi bagaimana sesuatu yang tidak mungkin dijadikan dapat menjadi mungkin, atau bersifat khayalan belaka. Contoh, seorang berkhayal bagaimana sebuah mobil terbang dan menari-nari di udara. Seperti contoh skenario yang dirancang oleh Joanne Kathleen Rowling, perempuan asal Inggris yang menjadi sorotan kasusastraan internasional pada tahun 1999. Karena seri pertama novel remaja Harry Potter yang menduduki tempat teratas dalam daftar New York bestseller. Jika mengikuti teori Aristoteles, jenis drama hanya digolongkan ke dalam 3 jenis saja, yakni drama tragedi, komedi dan gabungan antara drama komedi dan tragedi. Sedangkan Elizabeth Lutter dalam bukunya Kunci Sukses menulis skenario, membagi jenis drama menjadi 6 jenis diantaranya. 1. Drama tragedi. Drama tragedi adalah cerita yang berakhir dengan duka lara atau kematian. Contoh filmnya antara lain Romeo and Juliet, Titanic, Into the Wild. Sedangkan untuk contoh FTV yang termasuk dalam jenis ini adalah Makhluk Tengah Malam, yang endingnya bercerita tentang si istri yang melahirkan bayi genderuwo. Cerita ini bukan berakhir dengan kematian, tetapi kekecewaan atau kesedihan. 2. Drama komedi. Jenis drama komedi digolongkan lagi menjadi 4 jenis komedi, yakni komedi situasi. Komedi situasi adalah cerita lucu yang kelucuannya bukan berasal dari para pemain, melainkan karena situasinya. Contoh drama jenis ini antara lain Sister Act, Sikabayan dan OB. Sementara contoh sinetron yang termasuk dalam jenis ini antara lain Kawin Gantung, Bajai Bajuri atau Kecil-Kecil Jadi Manten. Komedi slapstick. Komedi slapstick adalah cerita yang diciptakan dengan adegan menyakiti para pemainnya, atau dengan gerak vulgar dan kasar. Misalnya, saat adegan pesta terjadi saling lempar kue, atau salah menjawab pertanyaan disiram dengan bedak tabur atau dicoret wajahnya. Contoh komedi jenis ini diantaranya The Mask, film Warkop DKI, atau sinetron Gini Oh Gini dan Ojekri. Komedi satir. Komedi satir yakni cerita lucu yang penuh sindiran tajam. Beberapa film yang termasuk jenis ini yakni Ompa Sikom dan Semua Gara-Gara Ginah. Sementara untuk sinetron diantaranya sinetron Cintaku di Rumah Susun. Komedi farce. Komedi farce adalah cerita lucu yang bersifat dagelan, atau sengaja menciptakan kelucuan dengan dialog dan gerak laku lucu. Contohnya seperti Sri Mulat. 3. Drama misteri. Drama misteri adalah drama yang bercerita tentang hal-hal yang ada unsur ketegangannya. Menurut Elizabeth Lutter, drama misteri dikelompokkan menjadi 3 bagian yakni kriminal, horor dan mistik. 4. Drama laga atau action.
Drama laga adalah cerita yang banyak menampilkan adegan perkelahian, baik yang disetting secara modern maupun tradisional. Contoh drama laga ini yakni Merantau. 5. Melodrama. Melodrama adalah drama yang ceritanya cenderung terkesan mendayu-dayu dan mendramatisir kesedihan. 6. Drama sejarah. Drama sejarah adalah jenis drama yang banyak menampilkan kisah-kisah sejarah masa lalu, baik tokoh maupun peristiwanya. Contohnya dapat dilihat pada film G30 SPKI, Cut Nyak-dien dan Wali Songo. Sebagai konklusi pada episode ini, maka kita telah mengenal 1. Apa itu naskah fiksi dan perbedaan antara naskah film dan naskah sinetron. 2. Apa itu drama? 3. Jenis-jenis drama. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur drama dan skema penulisan naskah fiksi. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.